dimulai ketika seorang laki-laki baru saja pulang dari tempat kerjanya. Saat masuk ke dalam rumah, dia merasakan ada sesuatu hal yang tidak beres setelah melihat jendelanya terbuka. Dengan stick golf di tangan, dia memeriksanya ke arah luar jendela. Instingnya bekerja. Laki-laki itu berbalik badan dan mengayunkan tongkat golfnya ke arah tamu tak diundang. Sialnya, dia justru marah dan mengeluarkan semacam simbol dari lengannya, kemudian menyerang pemilik rumah dengan membabi buta. Berusaha meminta pertolongan dengan ponselnya, tapi terlambat. Monster itu bahkan menggigit korban, kemudian mencampakkannya begitu saja. Anehnya, si korban mengalami sesuatu di luar nalar. Badannya melepuh seperti tersiram air panas. Dan yang lebih tidak masuk akal, orang yang menyerang juga mengalami keanehan. Badannya retak-retak sebelum hancur menghitam seperti terbakar. Beberapa jam kemudian, pihak kepolisian menemukan kedua jenazah tadi. Korban ternyata bernama Kim Yong Jun dan dia terkena zat kimia mematikan sehingga membuat sekujur tubuhnya melepuh. Sementara pelakunya terdeteksi sebagai orang yang sudah meninggal beberapa bulan sebelumnya. Keesokan harinya, sebuah stasiun radio menyiarkan langsung wawancara mereka dengan seorang penulis buku yang juga jurnalis independen. Dia bercerita tentang perjalanan karirnya, juga mengenai adik perempuannya yang hilang sampai saat ini belum ditemukan. Ketika sesi tanya jawab untuk pendengar dibuka, seseorang menghubungi mereka dan berkata dialah dalang dibalik pembunuhan misterius semalam. Jika ingin lebih jelas, orang itu meminta Jin Hye untuk mewawancarainya dengan tempat dan waktu yang dia tentukan sendiri. Meski sedikit ragu, Jin Hye pun akhirnya mengiyakan. Sepulang dari stasiun radio, Jin Hye langsung ke kantor. Dia disambut anak buahnya yang memperkenalkan seorang gadis bernama Jessie dan akan mulai bergabung di kantor mereka. Kemudian Jin Hye naik ke atas dan masuk ke sebuah ruangan. Di sana sudah menunggu rekan kerjanya yang bernama Pil Sung. Jin Hye meminta berkas pembunuhan semalam karena berkaitan dengan orang yang tadi menelpon. Dan alangkah terkejutnya dia ketika melihat detail pembunuhan itu. Baik korban ataupun pelakunya mengalami sesuatu yang tidak masuk akal. Oleh sebab itu, Jin Hye berinisiatif untuk menghubungi seseorang. Tapi tiba-tiba ada yang masuk dan melarang Jin Hye untuk menemui penelpon tadi yang didengarnya dari saluran radio hari ini. Dia adalah Im Son Jung, suami Jin Hye yang juga seorang anggota kepolisian. Tapi Jin Hye yang juga seorang jurnalis independen tetap bersikeras untuk melakukannya. Dia yakinkan suaminya bahwa semua akan baik-baik saja. Saat hendak berlalu, Pil Sung memanggilnya untuk memperlihatkan sebuah video di media sosial. Percaya tidak percaya, Jin Hye masih merasa ragu meski wajah perempuan muda yang ada di video itu dan menari gila mirip dengan adiknya yang hilang. Malamnya Jin Hye datang ke sebuah bar. Dia bermaksud rileks sejenak melepas penat. Sangat terkejutnya Jin Hye begitu mendapati serangan dari sosok makhluk yang menyerupai zombie. Beruntung Baek So Jin datang. Adiknya itu kemudian berteriak ke arah mereka. Dan Jin Hye pun terbangun. Rupanya kekalutannya hingga sampai terbawa mimpi. Hai semua, senang kembali temani kalian di sini. Semoga selalu sehat dan bahagia pastinya. Tolong bantu subscribe, like, dan bunyikan notifikasi ya. Terima kasih. Hari yang dijanjikan pun tiba. Jin Hye dan semua orang yang berkepentingan sudah bersiap di posisi masing-masing. Pertemuan itu akan disiarkan langsung melalui media sosial. Maka halayak ramai pun menunggu dengan ponsel masing-masing untuk mengetahui kebenarannya. Tak berselang lama, dari CCTV yang disebar nampak seorang laki-laki bertopi dengan santainya memasuki gedung. Laki-laki itu kemudian masuk ke ruangan yang sudah disiapkan dan memperkenalkan diri sebagai Park Yeon Woo, seraya memberikan kartu tanda pengenal. Begitu tersorot kamera, pihak kepolisian yang berada di ruangan lain langsung melacak ID-nya. Dan didapat jika orang dengan ID tersebut dinyatakan hilang beberapa bulan yang lalu. Dan orang itu berkata jika dialah yang menggunakan rapalan mantra untuk menghidupkan mayat. Tujuannya mengingatkan perusahaan farmasi pimpinan Byun Seong atas riset obatnya yang sudah menelan banyak korban. Dia mau Byun Seong meminta maaf di depan publik dan mengakui perbuatannya. Jika itu tidak dilakukan, terhitung dari sekarang, setiap 2 hari sekali dia akan membunuh 1 orang dari 3 targetnya, yakni Kim Min Seong, Lin Sang In, dan Byun Seong sendiri. Ketiganya adalah petinggi dari perusahaan farmasi tersebut.
dan merekalah yang harus bertanggung jawab. Dalam hitungan menit, Yunho mengarahkan sebuah belati ke leher Jinhee, kemudian membawanya sebagai sandera dan mereka masuk ke dalam lift. Sebagai seorang polisi yang juga sekaligus suami, tentu Sun Jung sangat mengkhawatirkan keselamatan istrinya. Maka dia langsung menerjang masuk begitu pintu lift mulai tertutup. Di dalam terjadi perkelahian yang tidak seimbang. Park Yun-ho bukan manusia normal sebab dia dikendalikan oleh kekuatan supranatural. Sementara Jesse tidak menyanyiakan kesempatan. Dia dan tim terus saja merekam hingga viewersnya melonjak tinggi. Begitu lift sampai ke lantai bawah dan pintu terbuka, mereka langsung disambut para polisi yang siap dengan senjata di tangan. Di luar dugaan, Park Yun-ho melepas Jinhee bersamaan dengan munculnya simbol di tangan, kemudian disusul dengan peristiwa yang di luar nalar. Tubuhnya retak-retak, menghitam dan hancur perlahan, persis seperti peristiwa pembunuhan tragis yang terjadi sebelumnya. Karena peristiwa tersebut disiarkan langsung, maka pihak perusahaan yang dimaksud juga melihat semua kejadiannya. Mereka jelas khawatir, terlebih 2 orang yang menjadi target selanjutnya. Oleh sebab itu, keduanya mendesak Byun Seong untuk meminta maaf seperti yang diinginkan keluarga korban. Sayangnya putri pemilik perusahaan itu menolak dengan alasan tidak ingin bermasalah dengan citra perusahaan dan juga hukum. Dari sanalah terbukti jika apa yang diungkap Park Yun-ho bukanlah omong kosong. Ada banyak orang yang dikorbankan dalam perusahaan. Akhirnya Jinhee menemui seseorang yang sejak awal memang sudah terpikir olehnya. Dia adalah Junhun, seorang klinik yang mempelajari ilmu metamorfosa dan supranatural. Junhun menerangkan jika simbol yang ada di tangan Park Yun-ho adalah sebuah ilmu yang digunakan para dukun santet di Indonesia untuk mengendalikan seseorang. Junhun juga menjelaskan analisanya tentang cara kerja dukun santet yang mencampurkan darahnya dengan tanah pemakaman dari orang yang akan dikendalikan. Keesokan harinya, polisi menemui seorang tahanan bernama Junmin. Polisi menelisik keterlibatannya sebagai perekrut tunawisma untuk kepentingan yang tidak jelas. Benang merah tersambung ke arah Junmin sebab pelaku pembunuhan pertama terdeteksi adalah seorang tunawisma, sedang yang dibunuh adalah karyawan perusahaan milik Byun Seong. Tiba saat waktu yang ditetapkan Park Yun-ho sebagai aksi targetnya. Maka hari pertama yang diamankan adalah Kim Min-seop. Penjagaan super ketat dilakukan pihak kepolisian di bawah pimpinan Sun Jung, suami Jinhee. Setelah sekian lama mereka menunggu, datang seseorang berjubah persis dengan pelaku pembunuhan pertama. Tanpa basa-basi, mayat hidup itu melempar tubuh polisi yang ada di depannya. Di luar dugaan, pelaku bukan hanya seorang, tapi menyusul lagi dengan jumlah yang banyak. Mereka bergerak maju membuat gerakan terarah, seperti pasukan yang sudah terlatih. Meski terjadi perlawanan, tapi tidak serta-merta semuanya berakhir dengan cepat. Mayat-mayat hidup itu justru semakin beringas. Akhirnya Sun Jung membawa target ke dalam lift untuk menghindari kejaran para mayat hidup. Namun mayat-mayat itu sudah tak lagi mengejar ke dalam lift, melainkan menjatuhkan diri ke lantai bawah. Rupanya hal itu dikendalikan oleh sang dukun. Dengan kondisi yang sangat kacau, pihak kepolisian kewalahan menghadapinya sebab jumlah mereka terus bertambah. Bahkan kekacauan itu sudah sampai di luar gedung. Mereka benar-benar fokus mengejar satu targetnya. Iring-iringan mobil yang mengamankan Kim Min-seop pun sudah tak lagi aman. Ada beberapa mayat yang sudah menguasai mobil itu. Mereka saling kejar untuk mendapatkan target. Melihat kondisi yang di luar nalar, bahkan membuat Son Jun khawatir menghadapi lawannya kali ini. Begitu iring-iringan mobil masuk ke dalam terowongan, maka sang dukun pun kembali menunjukkan taringnya. Dia kendalikan mayat-mayat itu keluar dari mobil dan kemudian terus berlari berpijak dari satu mobil ke mobil berikutnya. Keadaan makin mencekam. Benturan mobil satu dengan mobil lainnya membuat kondisi semakin kacau. Dan tak ada kata tidak. Begitu Kim Min-seop mereka dapat, langsung tubuhnya diseret keluar. Kemudian hampir seluruh badannya melepuh. Akhirnya target pertama pun tewas. Mayat-mayat itu sengaja meninggalkan Lin Sang-in untuk 2 hari berikutnya. Dan setelah pekerjaan mereka selesai, seperti biasa, seluruh tubuh mayat-mayat itu menghitam, retak-retak dan kemudian hancur berkeping. Namun yang tidak diinginkan terjadi.
Son Jung ikut menjadi korban terkena cakaran salah satu mayat ketika tadi merebut Kim Min Sop dari dalam mobil. Dan Lin Sang-in dengan gusar dia temui Byun Seong untuk memaksanya segera meminta maaf. Dengan dukungan putrinya, Byun Seong lebih memilih untuk memikirkannya terlebih dahulu. Di tempat berbeda, Pilsun kembali menemui Chun Min. Dia terus menggali keterangan dari Chun Min dengan iming-iming masa tahanan. Maka keluarlah semua cerita mengenai perusahaan farmasi tersebut. Para tunawisma direkrut untuk uji coba dan mayatnya kemudian ditanam di belakang perusahaan. Chun Min juga mengingat jika ada orang Indonesia yang mencari putrinya saat itu. Sementara Jin Hye dan kawan-kawan kembali menghubungi Jun Hon. Dari penjelasan yang didapat, kali ini dengan tegas Jun Hon memastikan bahwa ada keterlibatan dukun santet dari Indonesia atas peristiwa misterius yang mereka hadapi. Terlebih setelah memantau kejadiannya, di mana ketika polisi memutuskan tangan mayat-mayat yang mengeluarkan simbol, maka tak ada lagi pergerakan. Artinya simbol tersebut yang menghubungkan sang dukun dengan mayat-mayat itu. Jika memang demikian, Jin Hye pun menggabungkan informasi yang diperoleh Pilsung dari Chun Min di penjara. Hingga akhirnya diputuskan untuk lebih fokus mencari daftar nama para tunawisma yang direkrut perusahaan. Sebab ada keyakinan orang yang mencari putrinya seperti kata Chun Min adalah pelaku dari semua peristiwa ini. Saat Jin Hye akan membubarkan pertemuan, tak diduga Lin Sang-in datang ke kantor Jin Hye untuk melakukan pengakuan dosa. Dia bercerita tentang semua kejahatan perusahaan atas uji coba produk mereka yang dilakukan terhadap ratusan para tunawisma. Setelah memberikan daftar nama korban pada Jin Hye, Lin Sang-in pun kembali ke kantor dan dia menghabisi dirinya sendiri di sana. Kembali pada Jin Hye, dia teringat ucapan sang kawan bagaimana seorang dukun santet bekerja untuk menghidupkan mayat, mengambil tanah dari pekuburan, kemudian mencampurkannya dengan darah. Oleh sebab itu Jin Hye dan kawan-kawan langsung bergerak. Mereka menuju bekas bangunan milik perusahaan yang sudah lama terbengkalai. Karena menurut informasi Lin Sang-in, di sanalah mereka dikubur. Sesampainya di gedung bekas perusahaan milik Byun Seong, Jin Hye menyusuri hampir semua tempat hingga tiba di sebuah lorong dengan gambar menyerupai simbol. Dia jadi teringat dengan simbol yang ada di lengan mayat-mayat hidup itu. Dan di lantai ada kalimat berbahasa Indonesia dengan tulisan tidak ada. Jin Hye terus mencari tahu apa yang ada di sekitar sana. Saat naik ke lantai atas, tiba-tiba satu mayat hidup menyerang mereka. Dan detektif Yo berhasil melumpuhkannya dengan mengingat pesan Jun Hon untuk memutuskan lengan yang ada simbol mantranya. Celakanya mayat-mayat yang berdatangan pun semakin banyak. Tak pelak keduanya lari menyusuri lorong yang ada di depan. Sayangnya Jin Hye tertangkap dan dia pun dicekik. Tapi tiba-tiba ada sosok berjubah persis seperti dalam mimpinya saat itu. Sosok misterius itu datang menolong Jin Hye dan menghabisi semua mayat-mayat hidup yang menyerang mereka. Dan ternyata sosok itu adalah adiknya yang setelah lama hilang, Sojin. Tidak menunggu lama, Sojin membawa Jin Hye dan detektif Yo untuk pergi dari sana. Dia yang juga seorang cenayang membuat semacam ritual untuk melindungi keberadaan mereka dari mayat-mayat hidup itu. Kemampuan Sojin yang semakin terasa membuat dia bisa mengalahkan mayat-mayat hidup itu. Masalah belum selesai. Jin Hye pun membagi tugas. Sojin mencari keberadaan si dukun, Pilsung masih mencari data korban, dan dia sendiri menemani Jessie merekam permintaan maaf pemimpin perusahaan. Sementara Sojin dan beberapa polisi kembali ke dalam gedung. Sojin menghapus tulisan tidak ada yang terdapat di lantai. Dan dugaannya pun benar. Begitu pintu terbuka lebar, disambut silau cahaya dari kejauhan mereka tampak sesosok laki-laki parubaya duduk bersila. Kembali pada Jin Hye, di atas mimbar Byun Seong membaca teks permintaan maaf dengan santainya tanpa ekspresi. Setelah selesai, dia minum kopi yang sudah disediakan. Melihat itu Jin Hye sangat jengkel. Dia merasa Byun Seong tidak serius dengan ucapannya. Oleh sebab itu, dengan tegas Jin Hye meminta Byun Seong untuk mengulangnya lagi. Dan Pilsung, dia langsung menghubungi Jin Hye. Begitu tahu jika Jessie terdaftar sebagai korban dan dia berasal dari Indonesia. Mendengar itu Jin Hye sangat terkejut. Artinya selama ini dia bekerja dengan mayat hidup yang dikendalikan oleh sang dukun.
Belum hilang keterkejutan Jin Hee, Jessie sudah bergerak cepat menyerang Byun Seong. Melihat serangan Jessie yang menggila, sepertinya dendam begitu besar dirasakan oleh seorang ayah yang kehilangan putrinya. Jessie makin tak terkendali. Dia kejar terus Byun Seong dan orang-orangnya hingga mereka terdesak dan tak ada jalan keluar. Maka lihatlah kemarahannya. Di waktu yang bersamaan, di mana Jessie sudah tinggal sejengkal lagi melukai Byun Seong, di tempat berbeda, Seoji berhasil mendekati sang dukun. Selain kemampuan supranatural yang Seoji gunakan, hatinya dia juga gunakan berkomunikasi dengan seorang ayah yang marah karena kehilangan putrinya. Begitu Seoji berhasil memegang kepala sang dukun dan memberikan boneka tanah ke pangkuannya, dukun itu mulai melemah bahkan menangis. Serta-merta tubuh Jessie pun kembali pada asalnya, serupa mayat hidup lainnya, retak-retak dan menghitam. Dan sebelum tubuhnya hancur, dengan jahatnya putri Byun Seong memotong jari Jessie, kemudian melukai ayahnya sendiri, seolah itu perbuatan Jessie. Tak ayal sekujur tubuh pemimpin perusahaan tersebut melepuh, dan dia pun tewas di tangan putrinya sendiri. Ironisnya, begitu pihak kepolisian datang, wanita itu pura-pura sangat kehilangan. Sayangnya semua kejadian terekam kamera yang memang dihubungkan dengan jas Byun Seong sendiri. Itu pun disiarkan secara langsung, sehingga hampir seluruh orang Korea akan menjadi saksi kejahatannya. Setelah semuanya berakhir, Seoji menemani sang kakak menemui suaminya. Mereka sangat gembira dan bersyukur karena Sonjung akhirnya selamat. Meski ada cerita lain di balik peristiwa itu yang Seoji ketahui, tapi dia lebih memilih untuk menyimpannya sendiri. Saat ini yang terpenting adalah kebahagiaan kakaknya.